Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Yuri di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas tentang ketentuan ibadah umroh, perbedaan ibadah haji dan umroh, dan hikmah haji dan umroh. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti beberapa serangkaian pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian umroh serta dasar hukumnya dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan syarat wajib dan rukun umroh. Peserta didik mampu menjelaskan wajib umroh dengan benar. Peserta didik juga mampu memahami perbedaan ibadah haji dan umroh. Peserta didik mampu memahami tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dan peserta didik mampu memahami hikmah haji dan umroh dengan baik. Apa sih pengertian dari umroh? Umroh secara bahasa yaitu berkunjung, sedangkan menurut istilah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan untuk hukum umroh, fardu ain, maksud dari fardu ain yaitu diwajibkan atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Ibadah umroh juga biasa disebut dengan haji kecil, sebab pelaksanaan ibadah umroh dan haji hampir sama, dan pelaksanaan ibadah umroh lebih sederhana dibandingkan dengan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Syarat wajib umroh. Ada beberapa macam yang termasuk bagian dari syarat wajib umroh. Yang pertama ada Islam. Umroh tidak wajib atas orang yang bukan beragama Islam. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakan karena tidak mempunyai kelayakan untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, baligh. Umroh bagi anak kecil tidak wajib karena tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Yang ketiga, berakal. Melaksanakan umroh bagi orang gila adalah tidak wajib karena tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Dan yang keempat, merdeka. Melaksanakan umroh bagi hamba sahaya adalah tidak wajib, sebab umroh adalah ibadah yang lama waktunya. Selain itu juga memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Maka dari itu, untuk hamba sahaya tidak diwajibkan melaksanakan umroh kecuali sudah merdeka. Rukun umroh. Pengertian dari rukun umroh yaitu serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Adapun macam-macam dari rukun umroh yaitu ihram, berniat melaksanakan umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Untuk sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tahallul, mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah tertib, mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut. Kelima rukun umrah ini harus dilaksanakan berurutan secara tertib. Wajib umroh. Ihram dari mikotnya. Mikot yang terdapat dalam ibadah umroh hanya ada satu, yaitu mikot makani atau ketentuan tempat, dan ini sama dengan mikot haji. Menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji.
Ada beberapa hal yang termasuk dari sunnah umroh. Pertama, membaca talbiyah. Kedua, berdoa setelah membaca talbiyah. Ketiga, melaksanakan tawaf qudum atau tawaf ketika baru tiba di Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Tawaf ini dinamakan dengan tawaf qudum. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang keenam, masuk ke Ka'bah atau Baitullah. Inilah beberapa hal yang termasuk dari sunnah umroh yang dilaksanakan ketika melaksanakan umroh. Kita akan bahas mengenai perbedaan ibadah haji dan umroh. Untuk ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Ibadah umroh tidak termasuk rukun Islam. Hanya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan untuk ibadah haji, sedangkan untuk ibadah umroh dapat dilaksanakan kapan saja. Terdapat wukuf di Padang Arafah untuk ibadah haji, sedangkan untuk ibadah umroh tidak ada wukuf di Padang Arafah. Mikot dalam ibadah haji ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Sedangkan untuk ibadah umroh, mikot dalam ibadah umroh itu hanya ada 1, yaitu mikot makani. Haji tidak dapat dilakukan bersamaan dengan umroh apabila umrohnya tidak dilakukan pada musim haji. Sedangkan untuk ibadah umroh dapat dilakukan bersamaan dengan ibadah haji apabila umrohnya dilakukan pada waktu musim haji. Tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ibadah haji. Ihram dari mikot yang telah ditentukan, tawaf qudum atau tawaf ketika baru sampai di Mekah, wukuf di Padang Arafah, tawaf ifadah atau tawaf yang ada dalam rukun haji, kemudian ada sa'i, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah, bermalam di Mina, dan tahallul. Ini tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah haji. Kita beralih ke tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah umroh. Ihram dari mikot yang telah ditentukan. Berikutnya, melaksanakan tawaf qudum, tawaf ifadah, melaksanakan sa'i, tahallul, berziarah ke kota Madinah, dan yang terakhir, tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf yang dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah atau tawaf perpisahan. Semua ini adalah tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Hikmah haji dan umroh. Ada beberapa manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji. Menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak sesama manusia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah dengan kerinduan akan Baitullah. Mengingatkan akan jihad Rasulullah SAW yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkurban lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Dan hikmah haji dan umroh bagi individu yang menunaikan ibadah haji yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Kita lanjutkan masih membahas mengenai hikmah haji dan umroh, mengenai manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Setelah kita bahas tadi manfaat dari hikmah haji dan umroh bagi diri sendiri, kita lanjutkan ke manfaat bagi umat Islam pada umumnya dan pada keseluruhannya. Pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Kemudian, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia.
media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan selalu menemui jemaah haji dalam setiap tahunnya. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Baik, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.